Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus panjenenganipun Habib Reza bin Muhdhar As-Saqaf, panjenenganipun Habib Yasin Basyaiban, soho segenap pengurus Nahdlatul Ulama dalam semua tingkatannya yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua jajarannya, baik yang nyumbang maupun yang tidak nyumbang yang saya hormati. Segenap panitia penyelenggara pengajian halal bil halal, masyarakat desa Bole Agung, Bolo Agung, Kecamatan Kayen, yang disponsori oleh para perantau negaranya Sintayong. Bapak Ibu warga masyarakat Pati rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini saya sowan. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah. Terima kasih atas sabarnya, atas jujurnya, atas ikhlasnya mengadakan acara malam hari ini. Kok kabeh dibantingi kepiye to iki? Sabar itu pahit, jujur itu pahit, ikhlas itu pahit. Tapi yakinlah, obat yang pahit itu justru menyembuhkan. Maka ingat, obat yang pahit saja menyembuhkan, masa senyummu yang manis kok malah menyakitkan. Hidup ini memang kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Karena kadangkala Tuhan butuh menguji kesabaran kita. Contoh, menguji kesabaran panitia, kembang apik-apik dipreteli. Tapi yang perlu diingat adalah, tidak semua yang dibakar akan hangus menjadi abu. Contohnya, bata merah sengaja dibakar agar menjadi kokoh. Begitupun juga dengan kehidupan Bapak Ibu, tidak semua yang menimpamu akan menghancurkan. Terkadang Tuhan mengujimu agar kamu lebih kuat. Maka disitulah kemudian kita dikenalkan dengan istilah mahabbah, rasa cinta. Sehingga dengan rasa cinta itu menjadikan sesuatu yang berat menjadi ringan, yang susah menjadi mudah. Bagaimana kemudian kita menjalankan perintah Allah dengan penuh kemudahan karena adanya rasa cinta. Walaupun tidak semua cinta itu pasti indah. Buktinya apa? Tidak kusangka wajahmu seindah senja, tapi memberikan luka seluas samudra. Nah, disitulah kemudian kita harus tahu proporsi. Maka konsep adil dalam fikih itu adalah wada'u syai'in fi mahallih. Meletakkan segala sesuatu sesuai proporsinya. Sesuatu yang sebenarnya pantas saja, tetapi mohon maaf, sesuatu yang sebenarnya boleh saja tapi tidak pantas, itu tidak boleh kita lakukan. Contoh, wong khutbah Jumat nganggo helm, niku sak janjane entuk napa mboten? Entuk, tapi mboten pantas. Maka ya jangan khutbah pakai helm. Contoh, masker ketika Covid, delalah ora ono masker, oleh mboten. Pantes napa mboten kotange bojone dienggo maskeran. Sak janjane nggih entuk-entuk mawon tapi mboten pantes.
Jenengan sugih jame kathah, mangkat pengajian, jame dobel loro kiwa tengen. Entuk napa mboten? Entuk. Tapi mboten pantes. Maka dalam beragama itu ada asas kepantesan. Sakjanjane senajan to oleh tapi ora pantes ya jangan dilakukan. Nggih napa mboten? Nggih. Maka malam hari ini kenapa kita perlu ngaji dalam rangka membangun supaya kita paham bahwa semuanya itu punya proporsi masing-masing. Maka kembali saya ingatkan, oh ini ada BTV ya. Jadi acara hari ini Beb, Afwan, ini masuk ke agenda acara saya di Jalan Dakwah Gus Miftah di BTV. Ini alhamdulillah acara religi dengan rating paling tinggi di Indonesia. Tepuk tangan untuk BTV. Mereka hadir di sini bukan karena tempatnya ini bagus tapi mergo mesake. Kasihan mesake. Kelihatan ibu-ibunya ini wajah-wajah kota infak. Wada'u syai'in fi mahalih. Letakkanlah segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. No. Maka nyuwun sewu. Contoh proporsi itu. Blangkon itu tempatnya di kepala. Ya maka kemudian ketika blangkon ditaruh di kepala menjadi indah. Contoh rambut itu tempatnya di atas kepala. Orang kelihatan cantik atau tampan. Ya karena mungkin keberadaan rambutnya. Tapi begitu rambut ditempatkan di sesuatu yang tidak pas, maka menjadi tidak indah. Contoh, rambut jatuh ke makanan. Senajan toh rambut itu indah berada di atas kepala, tapi begitu masuk makanan tidak pantas. Maka banyak orang yang gak mau makan gara-gara ada rambut. Padahal ini yang jatuh ke makanan baru rambutnya. Coba kalau sampai giginya. Pas kowe mangan rawon, mau ciduk ono untune merongos. Nah. Maka kewajiban kita itu sebenarnya apa? Memantaskan diri. Bagaimana kemudian kita layak diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Kita layak diakui sebagai umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya itu senang Beb dengan karakter pengajian di Indonesia. Sebelum mau idoh dilaksanakan simtuduror, dilaksanakan tibaan, dilaksanakan berjanjenan. Supaya apa? Supaya kita ngerti. Ada terima kasih kita kepada Kanjeng Nabi. Wujudnya apa? Wujudnya dengan sholawat. Bagaimanapun kita memahami kita bisa berislam seperti ini karena sumbangsihnya Kanjeng Nabi. Makanya biasanya kenapa kemudian setiap hadir majelis jamaah itu saya ajak untuk niat. Untuk niat apa? Untuk niat maulidan. Karena apa? Tidak semua pengajian di dalamnya ada maulidan. Kalau di dalam maulid itu ada ngaji, tapi tidak semua ada ngaji, ada maulid. Contoh, wong niku lak haji mesti umroh, tapi lak umroh urung mesti haji. Wong niku lak wudu mesti raup, tapi lak raup urung mesti wudu. Nggih napa mboten? Wong niku lak nikah mesti kawin, tapi lak kawin urung mesti. Wong nyatane oke wong kawin tanpa nikah. Lah istilah tenggen kula nganu Bib. Samen leven, kumpul kebo. Tapi saya sarankan orang padi jangan sampai ada yang kumpul kebo. Kenapa? Karena kalau sampai punya anak namanya gudel. Nah, dalam rangka memantaskan diri ini ku nyuwun sewu. Satu saat, ini kalau ajeng ngaji babakan ini, orang baperan lah. Moga-moga sing rawuh dalu menika ora ana sing baperan nggih. Jadi satu saat Kanjeng Nabi itu pernah ditanya. Jadi saat derenge kula terus guys, ketika jenengan niko mulai Robi Fangfa Nabi Barkatihim itu, apa kok Robi Fang? Robi Far apa? Utuh gimana loh, sing Robi Faja'alna itu, niku nyuwun sewu, dicekel dodone. Saya itu punya riwayat Abdullah bin Abbas itu pernah dadanya nyuwun sewu bet Afan dipegang dadanya oleh Kanjeng Nabi, itu sejuknya sampai punggungnya Nabi. Nah saat itu Nabi membaca doa, maksud saya apa? Robi Faja'alna itu kan sebuah permintaan. Jenengan cekel dodo nih. Karo ndelok seolah-olah kita membayangkan wujud Kanjeng Nabi hadir. Abdullah bin Abbas itu dipegang dadanya oleh Nabi sejuknya sampai punggungnya Nabi. Abdullah bin Abbas itu alim ternyata pernah didoakan oleh Nabi ketika dadanya dipegang. Mila jenengan sing rumangsa sumpek macam-macam niku nyuwun sewu. Dodone mang cekel karo maca selawat. Sing biasa kula waca niku Robi Fangfa Nabi Barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani.
Dadi lak jenengan mulai sumpek niku dodone mang bayangke didemok kalih Kanjeng Nabi kalih maca niku. Rabbi fangfana bibarkatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatim minal fitani. Ilang ruwete. Apa wa Habib Rizal selawatan Rabbi faj'alna dicekani. Lah ketika Abdullah bin Abbas niku dicekel dodone kalih Kanjeng Nabi, kenapa dia menjadi orang yang sangat alim? Ternyata ana dongane. Lah dongane iki jenengan waca lak nyekel dodone anake. Anake mangkat sekolah, pamit tidak hanya disangoni duit tapi disangoni donga. Apa doa yang dibaca oleh Nabi? Diwaca bareng-bareng. Sesuk-esuk diprakteknya anaknya berangkat sekolah, pegang dadanya, baca doanya Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Diwaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sing nggawa anak dicekel dodone anake, aja nyekel dodone tanggane. Allahumma uhsyu jaufahu hukman wa ilman. Allahumma uhsyu jaufahu hukman wa ilman. Allahumma uhsyu jaufahu hukman wa ilman. Itu artinya apa Bapak Ibu? Ya Allah ya Rob, isilah perutnya dengan kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan. Kita itu sering anak dikasih uang saku duit tapi lupa didoakan. Nanti jenengan kondur anaknya tidur, pegang dadanya diselawati dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma usyu jaufahu hukman wa ilman. Allahumma usyu jaufahu hukman wa ilman. Keren. Solawati, ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan anakku seperti Abdullah bin Abbas. Al-Fatihah mandi. Bapak nggih ngoten, duwe bojo cangkeme cerewet gampang turu cekel cangkeme. Apa yang dibaca summum bukmun umyung fahum la yarji'un. Tangi bojomu bisu. Ya Allah, shallu ala Nabi Muhammad. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu bentuk yang perlu kita pantaskan itu apa? Hati kita. Kita seringkali berlomba-lomba memantaskan fisiknya. Buktinya apa? Mau berangkat pengajian dandan sing ayu-ayu. Bahkan mungkin lebih lama dandane tinimbang ngrungokke pengajiane. Allah rupamu lagi lho sing ngarep dhewe kipas-kipas. Dia itu kipas-kipas bukan karena takut sumuk, bukan. Tapi karena takut alisnya hilang gitu loh. Luntur gitu loh. Alis ngontok kaya galengan to yu gitu. Ya. Kita itu kalau mau lebaran coba, pertama kali yang diingat apa? Ya baju lebaran. Baju lebaran semuanya harus baru. Padahal diingatkan laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Lebaran itu bukan baju baru, tapi imannya yang baru, takwanya yang baru. Tapi faktanya coba, yang bertambah lebaran bukan imannya tapi bajunya, tapi jilbabnya. Dan karakter perempuan dimanapun sama. Jilbab sak lemari tapi berangkat ngaji mesti sambat jarene ra duwe jilbab. Loh, lawang lanang ki simpele, paling peci siji, sarung siji, baju siji. Makanya lebaran itu yang banyak baru rata-rata perempuan bukan laki-laki. Karena laki-laki punya prinsip baju baru untuk istri, jilbab baru untuk istri, makanan baru untuk istri, perhiasan baru untuk istri. Laki-laki yang penting istrinya baru. Itu lebih penting. Setuju ibu-ibu? Silakan Anda pakai baju baru asalkan suami punya istri.
Saya tidak mengajarkan, Bu, gitu loh, mencontohkan. Nah, yang perlu kita dandani itu apa? Hati. Hati. Maka satu saat ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenapa umatnya Nabi itu dikatakan umat terbaik, Pak? Awal-awal Nabi itu dikatakan periode terbaik. Soalnya nyuwun sewu. Setiap kali ada masalah itu langsung takon karo Kanjeng Nabi. Jadi hampir semua masalah itu terjawab karena sing takon sahabat, sing jawab Kanjeng Nabi. Lah ini makanya sekarang problem umat itu semakin besar. Kenapa? Problemnya semakin banyak tapi kapasitas dai-nya hanya seperti Miftah. Ini problem. Kalau dulu ada masalah yang jawab siapa? Langsung Nabi. Makanya Nabi itu orang yang tidak pernah lupa, tapi kadang-kadang oleh Allah didesain untuk lupa. Lah Kanjeng Nabi itu nggak mungkin lali, Pak. Tapi kadang-kadang Allah perlu mendesain Kanjeng Nabi untuk lali. Supaya apa? Kalau nanti umat punya problem yang sama, wis duwe contoh kaya Kanjeng Nabi. Contoh, Nabi itu pernah sholat duhur 2 rakaat. Begitu selesai didatangi sama sahabat, Kanjeng Nabi, apa ini syariat baru? Kok tumben sholat duhurnya 2 rakaat? Begitu Nabi melakukan itu langsung kembali ke masjid nambahi 2 rakaat. Sehingga hari ini kalau ada umat delala sholatnya lali mung 2 rakaat kuwi duwe contoh kaya contone Kanjeng Nabi. Contoh malih. Nabi itu kan jarang kok subuh kok kawanan kaya awake dhewe niki lak jarang. Lah kelas tiyang kaya niku lak ya subuh men usul ini tambahi usolli fardhu subhi kawanan lillahi taala. Wis jam 4 Kanjeng Nabi ngantuk. Dawuh karo Bilal bin Rabah, si muadzin yang paling viral. Bilal, kamu jangan tidur, saya ngantuk, nanti subuh saya dibangunkan. Bilal enggak apa-apa Nabi, saya akan jaga. Nanti waktunya subuh saya akan bangunkan Nabi. Ndelalah Bilal melu keturun. Ikut-ikutan tidur, begitu bangun matahari sudah agak tinggi, diperkirakan jam 9 pagi. Kamongko urung sholat subuh. Kanjeng Nabi bangun, Bilal, katanya kamu mau menjaga tidur saya, kenapa kamu kok malah ikut-ikutan tidur? Halah Nabi wong jenengan mawon ngantuk napa meneh kula. Akhirnya napa? Disitulah kemudian kita diajarkan sholat subuh dengan cara qadha. Kalau nggak ada contoh Kanjeng Nabi kesiangan, Pak, kita bingung kalau tangis siang sholat subuhnya bagaimana. Jadi Kanjeng Nabi salah mawon itu ada hikmahnya. Maka Kanjeng Nabi itu sebenarnya nggak pernah lupa, tapi oleh Allah kadang-kadang didesain untuk lupa. Lah ini satu ketika ada sahabat bertanya begini kepada Nabi. Nabi, akhlak yang baik menurut Nabi itu seperti apa? Nah, ini kan halal bil halal, nggih? Halal bil halal. Maka hari ini yang datang minta maaf, saya maafkan. Yang datang minta THR, saya minta maaf. Oh, fulus. Sorry, kalau sama cewek saya nggak pernah mau ngasih uang, maunya ngasih nafkah. Lah tak nafkahi tuwa kaya ngene ya rugi aku. Apa gunanya mengenal cinta jika pada akhirnya mendatangkan luka? Lebih baik mengejar cita-cita agar bisa membahagiakan kedua orang tua. Lah. Karena membahagiakan kedua orang tua itu lebih baik daripada membahagiakan janda. Apalagi janda tua. Sakno. Ketok ibuke korban janji. Dari sekian banyak korban gempa bumi dan bahkan korban tsunami, ternyata hanya korban janji yang paling sulit untuk dievakuasi. Yang ngono desa nodron malah dada-dada goblok. Sing natural ngono malah ngene-ngene. Ono nodron malah dada-dada iki lho. Ketoke sing nyantai kalem ngono lho yu. Malah ngene. Drone tiba kena cangkemmu merongos malah. Lah ono drone malah ndelongop ngene lho. Lah aku sing nyekel remote tibake cangkem ya. Ya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Jadi ini gue, saya itu seneng kalau mau kado ngaji diawali dengan maulid. Supaya kita tahu terima kasih sama Nabi lah itu, sama Nabi. Nah, mendengar pertanyaan ini, ternyata jawaban Nabi itu adalah Nabi Muhammad SAW menjawab dengan satu ayat dari surat Al-A'raf ayat 199. Ayat 199. Akhlak yang baik itu seperti apa menurut Nabi? Khudil afwa
wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Akhlak yang baik itu ternyata isinya 3 Bapak Ibu. Berapa? 3. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Terus diwalik. Ono meneh. Saya itu semua barang yang saya pakai, ini mereknya cuma 1. Jazakallah khairan kasiro. Karena semuanya dikasih orang. Saya ngaji di Kalimantan, ada pengusaha, Gus saya punya berlian besar, mau saya ke Bismillah, alhamdulillah. Mereknya Jazakallah. Saya ngaji kemarin di Mabes Polri, Ramadan, Gus saya punya cincin bagus, ikat mata kucing untuk Gus Miftah, alhamdulillah. Saya ngaji lagi ketemu pengusaha, Gus saya punya Rolex dipakai, alhamdulillah. Jadi 3 barang ini semuanya mereknya alhamdulillah. Termasuk tongkat ini, alhamdulillah. Lah semua pemberian orang itu Pak, kalau pengajian saya pakai, tujuannya 1. Kalau ngaji saya berpahala, yang memberikan ini dapat jariahnya. Maka kalau panitia kayen hari ini pengen dapat jariah dari saya, yang ngasih apa gitu kira-kira. Kere jangan kan kok ngasih kopi ya, gelasnya gelas angkringan. Ini kalau di Jogja 2.500 bebek gitu. Ya Allah. Mbak nyuguh kiai iki mbak cangkir sing nguapi. Gelas angkringan yuyu no. Kan aku zizi. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang pertama akhlak yang baik menurut Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi. Khudil afwa. Ambillah sifat memaafkan. Ada satu problem menarik. Kita itu kalau udah benci sama orang, kebaikannya pun biasanya nggak kita lihat. Betul? Maka harusnya hari ini kita fair. Saya nggak mau terjebak di perdebatan soal Habib. Bagi saya hari ini fokuslah kepada masing-masing. Umpamane kaya Habib Reza, wong iso selawatan kaya ngene, mosok mau benci. Berarti mau takoni tes nasab, tes DNA, ora penting. Siapapun dia punya sumbangsi untuk agama harus kita hormati, betul? Kue arep kiai arep Habib, yang penting kamu sibuk solawatan, pengajian, mau ido hasanah, ada ilmu, ada iman, ada takwa, kita hormati. Gitu saja. Nah, ini yang menjadi problem hari ini adalah ketika kita sudah benci sama seseorang, kebaikannya pun tidak pernah kita lihat. Tapi sebaliknya, kalau sudah seneng sama seseorang, kejelekannya pun juga tidak akan nampak. Wa ainu ridho an kulli aibin kalilatin wa ainu sufti an kulli khairin tubdil masawiya. Sekarang saya kasih contoh bagaimana akhlak Nabi kepada orang yang mohon maaf Nabi sendiri benci. Apakah Nabi pernah membenci orang? Pernah. Siapa salah satu orang yang dibenci Nabi? Wahsy, orang yang membunuh pamannya Nabi, Sayyidina Hamzah. Kenapa? Karena Sayyidina Hamzah ini adalah ahabban nas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat dicintai oleh Nabi. Dipateni sama orang namanya Wahsy. Nabi itu benci banget sama namanya Wahsy. Tapi satu ketika Wahsy ini masuk Islam. Ayo bicara gue. Orang yang membunuh pamannya akhirnya tobat masuk Islam. Orang zaman dulu itu baca syahadatnya mesti kepada Kanjeng Nabi. Kalau artis-artis Indonesia banyak masuk Islam dibimbing oleh Gus Miftah. Saya itu 2 hari ini mengislamkan orang 5 orang. Bu. Di pondok kemarin 4, salah satunya suaminya artis KDI dari Batam, kemarin siang di Pabelan, Semarang. Saya itu alhamdulillah di mana-mana saya banyak dikafir-kafirkan sama orang. Miftah kafir, tapi alhamdulillah saya paling banyak mengislamkan orang kafir. Sementara saya ngafir-ngafir kayak aku cangkeme ra tau nglebok ke Islam. Makanya saya santai banget, Miftah kafir, hurra popo, sahadat meneh, rampung. Selesai, nggak usah baper pokoknya. Miftah goblok, ora apa-apa, goblok we payu, kue ngalim cangkemmu ora payu. Santai, itu aja bebe. Oh, kaya Habib Reza diragukan nasabnya, wis monggo, sing penting aku selawatan gitu aja tuh Beb. Itu lebih bagus daripada aku ki cucune Kanjeng Nabi ora penting kayak gitu. Sing nilai akhirnya Allah. Santai saja. Dan jenengan rasa banding-bandingin pun. Saya itu paling nggak suka banding-bandingin. Aku senang sama Habib itu, nggak suka dengan kiai itu. Saya suka dengan kiai itu, nggak suka dengan Habib itu. Saya suka dengan Gus ini, nggak suka dengan Gus itu. Nggak ada hak kita untuk membanding-bandingkan, betul? Seneng ngaji tanpa harus membanding-bandingkan kiai. Mungkin apa badan?
Apa meneh jenengan tiyang ganjen mriki. Apa? Kayen kok ganjen ki lho. Kayen. Bolo Agung. Pati niku nyuwun sewu. Jadi pati itu anomali. Anomalinya di sini. Pati itu gudange kiai tapi ya gudange dukun ngono lho. Ampuhe pati ki di situ itu. Jadi ampuh pati ini. Gudange kiai ya gudange dukun. Gudange kiai lumrah mergo pati itu punya saridin. Duwe saridin. Makanya dari tadi saya nggak minum degan ini, saya khawatir jangan-jangan ono lele nih. Lah dibuka ono lele ini lah dikira aku saridin kok malah aku. Kita punya Mbah Abdullah Salam, kita punya Mbah Sal dan macam-macam. Tapi yang nyuwun saya dukune ya oke. Mila ning pati iki kuat-kuatan. Kuat dukune apa kuat kiai ini. Itu mbiyen, tapi alhamdulillah sakniki mawon ketua PWNU saking Pati Gus Rozin. Alhamdulillah. Nah, akhirnya apa? Si Wasi ini masuk Islam. Nabi, saya masuk Islam, saya tobat. Apakah tobatnya si Wasi diterima? Diterima. Sing Islam ke Wasi siapa? Ya Nabi. Tapi secara basariah, secara kemanusiaan, Nabi itu tidak sanggup kalau ketemu dengan si Wasi. Kenapa? Karena setiap kali melihat si Wasi, Nabi Muhammad ingat dengan pamannya Sayyidina Hamzah. Maka kemudian yang dilakukan apa? Nabi mengatakan kepada Wasi, Islammu saya terima, tobatmu saya terima, tapi tolong jangan sering-sering ketemu saya. Ini fair, Pak. Ora seneng karo wonge, tapi Islam kebaikannya diterima. Mong nyuwun sewu, secara basariah Nabi nggak sanggup kalau melihat wajahnya si Wasi. Caranya bagaimana? Wasi, tobat Anda saya terima, tapi tolong jangan sering-sering ketemu saya. Kanjeng Nabi mendudukkan perkara secara fair. Islamnya Wasi tetap sah. Kebenaran dari Wasi tetap diterima. Walaupun secara kemanusiaan Nabi nggak sanggup ketemu dengan si Wasi. Ini artinya apa? Dalam konteks Pancasila umpamanya, dalam konteks demokrasi. Hari ini mohon maaf, Pilpres sudah selesai. Kowe wingi milih Pak Prabowo, milih Ganjar, milih Anies, ra urusan. Sing penting saiki presidene Prabowo. Mau nggak mau kudu melu aturane Prabowo. Kan begitu konteksnya. Bisa jadi Anda nggak cocok dengan Pak Prabowo. Tapi kalau besok ada kebaikan, kebenaran yang disampaikan oleh Pak Prabowo, Anda nggak bisa menolak. Dan di depan Pak Prabowo saya bilang, Pak Prabowo, Anda itu besok presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya untuk pemilihmu di 02, tapi juga mereka yang berada di 01 maupun 03. Sehingga kemudian apa? Kita fair. Saya bilang, Gus, bagaimana ketika Anda tanggung jawab kepada Anda yang benar-benar all out mendukung Pak Prabowo? Saya bilang, Pak Prabowo, saya orang yang mendukung Anda. Itu artinya apa? Saya punya kewajiban untuk menyampaikan janji-janji kampanye Anda ke masyarakat. Maka saya mengingatkan, Anda harus melaksanakan janji-janji kampanye. Saya sampaikan, Bapak benar, saya dukung, saya support. Kalau Bapak agak menyimpang, saya boleh mengingatkan. Dan hebatnya Pak Prabowo mengatakan apa? Gus, saya siap untuk diingatkan. Maksud saya adalah, yuk kita contoh sikap Kanjeng Nabi kepada Wasi. Karena bisa jadi kita itu nggak cocok sama orang, tapi jangan mengingkari kebaikannya. Contoh, jenengan ra cocok karo Pak Lurah, ento. Tapi kalau Pak Lurah bener ya kudu awakmu dukung, senajan to ra cocok pribadine Pak Lurah. Oke, Bro. Pak Sutris, ya Allah luar biasa, lurah jenenge stres. Sutris kok stres. Sutresno, untung sunya di depan ya. Kalau di belakang kan jelek. Tresno, su. Coba kita kasih contoh lain, Beb. Afan, Beb. Saya mau ceritain. Dulu yang namanya masjid itu apa, Pak? Masjid itu kan ismul makan dari fi'il madhi sajada yasjudu masjidan. Jadi yang namanya masjid itu tempat untuk sujud. Makanya zaman Nabi Pak Lurah, yang namanya masjid itu hanya tanah kosong yang digaris, dikai batas. Makanya jangan kaget kalau dulu zaman Nabi itu ada pohon kurma di dalam masjid. Karena masjid itu hanya tempat kosong yang digaris. Makanya lumrah ketika musim dingin Kanjeng Nabi pernah iktikaf menggunakan tenda. Lah sekarang, Beb, masjid sudah ada atapnya, sudah ada temboknya, ada karpetnya. Iktikaf di dalam masjid kok nganggo tenda, malah kayak anakku latihan kemah. Coba yang viral di TikTok kemarin. Ya tanda, iktikaf di dalam masjid pakai tenda. Ya wis lah rapopo, anggap saja latihan iktikaf.
Nah, satu ketika karena masjid ini tanah kosong, ada orang Badui datang ke masjid. Begitu datang dia kencing di dalam masjid, nguyuh tur. Wong lanang kok, wong wedok ya yes kan begitu. Iki sing nguyuh lanang, sahabat Badui niki lanang, Pak. Jadi tur, lak wedok yes. Iya iki lak gadis, Bib. Wah, lak wis tuwa ya beda meneh, piyoh. Lah saya kemarin di Jakarta, Pak, masuk toilet ki salah, Pak. Masuk toilet perempuan. Untungnya sepi, Bib. Saya kencing, loh begitu keluar ternyata itu toilet perempuan. Ada ibu-ibu marah sama saya, Pak, saya kan pakai masker. Nggak tahu ini toiletnya perempuan, kenapa Anda masuk? Langsung saya jawab, ini juga untuk perempuan, Bu. Saya bilang begitu. Selesai aku. Lah yang gitu, Pak, ini juga untuk perempuan. Menunggu santriku juga tanya kemarin, apa benar bah kalau kita buang air besar atau kentut di dalam air ketika puasa itu bisa membatalkan puasa? Oh iya, iya le, lah kok ngoten bah iya. Begitu kamu BAB alias dengising, nah itu kan pintunya terbuka, begitu terbuka berpotensi airnya masuk. Makanya lah jenengan kungkum ngokom apa ning kali, kok poso begitu ngentut Anda harus mentas dari kali. Karena kalau Anda kencing di dalam air itu berpotensi membatalkan puasa. Karena begitu kentut tut, niku anusnya terbuka, airnya berpotensi masuk. Lulu, kayak suara galon kan lho, Bib. Lah itu batal. Batal niku. Karena termasuk lobangan niku to. Lulu itu nyuwun sewu, Pak. Kalau kelepnya masih bagus, lah tuwek-tuwek ini yo beda. Wuk. Lho aku ki pengamat kuwi je wadah kayak gitu. Ini kencing Pak Badui ini kurang ajar ki. Maka semua sahabat yang hadir di masjid itu, Mas, itu marah kabeh. Semuanya melaknat, semuanya mencaci memaki. Kurang ajar, nguyuh nih jero masjid, ora sopan dan lain sebagainya. Tapi dari semua yang hadir itu yang tidak memaki cuma satu. Sapa nduk? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain teriak-teriak marah, Pak. Nabi Muhammad enggak marah. Tapi baru kemudian Nabi Muhammad itu tersinggung ketika apa? Setelah air kencing itu dibersihkan, kemudian si Badui ini mengangkat tangannya kemudian berdoa. Lah doanya ini yang membuat Nabi Muhammad tersinggung. Apa doanya Badui ini? Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah Gusti, berikanlah kasih sayangmu hanya kepadaku dan kepada Nabi Muhammad tok. Yang lain gak usah saja Nabi. Lah ketika si Badui ditanya, kenapa kamu berdoa seperti itu? Karena dari semua orang yang hadir yang tidak marah sama saya hanya Kanjeng Nabi Muhammad tok. Yang lain semuanya memarahi saya. Maka rahmatmu hanya untuk saya saja ya Allah sama Nabi Muhammad. Yang lain gak usah kamu kasih rahmat. Apa jawaban Nabi atas doanya si Badui ini? Lakot tahajar tawasian. Lak carane kaya ngono Mas Badui, kamu itu mempersempit rahmatnya Gusti Allah. Rahmatnya Allah itu luas, jangan kamu persempit. Lah hari ini mohon maaf Pak, kita itu kadang-kadang menganggap diri kita yang paling pantas mendapatkan rahmatnya Allah, kemudian orang lain gak berhak mendapatkan rahmatnya Allah. Seolah-olah yang paling berat mendapatkan rahmat itu Habib tok umpamane. Kiai ini ora pantas. Atau sebaliknya, kiainya paling pantas, maka kemudian mengatakan Habib itu enggak pantas mendapatkan rahmatnya Allah. Seolah-olah yang berat mendapatkan rahmat itu NU tok, Muhammadiyah ora. Seolah-olah yang mendapatkan rahmat itu PKB tok, Golkare ora. Ini namanya lakot tahajar tawasian. Anda benar-benar telah mempersempit napa Pak? Rahmate Gusti Allah. Maka enggak boleh. Makanya kenapa saya punya syair itu. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Kaya ngono ya diamin ke ya Allah. Telat malaikatnya minggat kesuwen. Kabeh akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Salatullah
niat blas. Bapak NU Ibu Mus, Kakang Ansor Adeva Taya, tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa rahmat yu. Badokan tok sing dipikir. Rahmat napa berkat? Tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. dolan ning sawah dos ning kali, kayu nongko digawe lemari, Habib Reza gagah lan sregep ngaji, okeh rondo sing njaluk di Bolo Agung ngundang Gus Miftah, Lurah Sutresno lumayan gagah, ana gajah adus ning beli, najan gagah manuke. Manuke cilik, manuke apik, cilik. Sangel. Nah, nomor 1 khudil afa. Jangan menganggap rahmat Allah itu hanya pantas untuk kita. Ini ceton nih Pak. Ini mempersempit rahmatnya Allah. Contoh ngeten nggih. Kita itu sering kalau kita salah, kita memahami bahwa Allah itu Ghafir, Maha Pengampun. Kalau kita berbuat dosa, wis ora apa-apa, Allah itu Maha Pengampun. Tapi kadang-kadang kalau orang lain yang salah, kita seolah-olah mengatakan apa? Bahwa Allah itu syadidul iqab. Allah itu seolah-olah galak, tidak Maha Pengampun. Makanya saya itu mohon maaf Pak, saya punya masalah dengan Allah itu jauh lebih sepele dibandingkan punya masalah dengan manusia. Soalnya apa? Allah itu Maha Pengampun, tonggomu Maha Pengingat. Lan duwe masalah kali Allah niku enteng. Nggih napa mboten, Bu? Wis to lan duwe masalah kalau Allah niku waton tobat rampung. Nggih napa mboten? Tapi lan duwe masalah kali menungso abot. Soalnya apa? Hari ini kita hidup di satu zaman di mana punya masalah sama satu orang, yang ikut judes 5 orang, yang ikut benci 15 orang, sing gosip wong sak kampung. Sing seneng gosip biasanya ciri-cirine jilbabe coklat. Wonge ya teko. Lah sing jilbabe ijo insyaallah lah. Luweh parah. Makanya hati-hati, Anda yang suka membicarakan orang lain. Imam Syafi'i dawuh ngeten. Lisanuka la tadkur bihi auratamriin. Kenapa? Fakulluka auratun walinasi alsunun. Hati-hati. Jangan pernah kamu gunakan lisanmu untuk menyebutkan aibnya orang lain. Kenapa? Karena masing-masing di antara kamu punya aib, sementara orang lain punya lisan. Kalau Anda membicarakan aib orang lain menggunakan lisanmu, ingatlah orang lain juga punya lisan untuk membicarakan aibmu. Maka konsepnya apa?
Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaikilah dirimu maka orang lain akan berbuat baik kepadamu. Jangan dibalik. Saya mau berbuat baik kalau orang lain berbuat baik sama saya. Kebalik. Tuntutlah dirimu untuk berbuat baik, jangan menuntut orang lain untuk berbuat baik. Makanya saya bilang, saya itu tidak minta untuk dihormati, tetapi saya menuntut diri saya untuk bisa menghormati orang lain. Saya lebih baik dihina tapi dalam posisi menghormati orang lain daripada saya menghina tapi saya tidak bisa menghormati orang lain. Makanya kalau niku santai, Bib. Saya mau dibully kayak apa saya nggak pernah sakit hati. Yang bully saya malah kena mental. Setiap kali bulian macam-macam, contoh wingi pilpres, Miftah money politik, bagi-bagi duit. Dadi kiai sugih ki repot, Bib. Sugih dirasani, kere nggak direken. Lah, pilih repot pokoknya niku. Nompo amplop dirasani, dom-dom duit dirasani. Seluwih apik aku ngedom duit dirasani daripada orang rasani yo ora duwe duit, modar kowe, ayo kowe. Undang-undangnya kuwi lho. Sing rumangsa kamu sakit hati gara-gara orang ngerasani kamu, menjelek-jelekkan kamu dan lain sebagainya. Digawe seneng saja. Karena orang beragama itu harus apa? Wa bi rahmati fa bidzalika fal yafrahu. Beragama itu harus asik. Makanya ibu itu loh pengajian asik, jilbabnya abang, roknya abang, tungkake selonjorke. Ya Allah. Orang rumangsane tungkakmu meletek-meletek to yu. Ketoke bar tandur cah iki, ya Allah. Lak mulus nu mending. Meletek-meletek. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae. Tapi ya ora apa-apa, sing oleh rahmate Gusti Allah ku ora mung sing mulus tok, sing tungkae mlethek ya berhak mendapatkan rahmate Gusti Allah. Mila jenengan tak dongake yo, Mbah, muga-muga rahmate Gusti Allah teko bersama Israil. Le aku tak ngombe wedang jahe kuwi selawatan dhisik le ayo le, selawat nasabe Kanjeng Nabi yo. Ya. Kok tungkae mlethek iki lho. Nasabe Kanjeng Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Kanjeng Nabi Muhammad dilahirke ono ing
Siti Juwairiyah Ini putra Sayyid Ibrahim Sayyid Qasim Sayyid Abdullah Umi Kulsum Siti Zainab Ruqayyah Siti Fatimah Ruqayyah Siti Fatimah Salatullah Salamullah Ala Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Ala Yasin Habibillah Abza Abadikum Amane Usman Alikum Antone Abu Bakar Umar Rasabuwe Madinah Hijrah Kubure Madinah Hijrah Kubure Hasan Hussein Kubutore Abu Talib Iku Pamane Abdul Muttalib Iku Simbae Sofia Iku Bibi'e Sofia Iku Bibi'e Sayyid Hasim Iku Buyute Abdul Manaf Iku Janggae Sayyid Husain Iku Arene Hilaf udek-udek siure Hilaf udek-udek siure Salatullah Salamullah Ala Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Ala Yasin Habibillah Sallu ala Nabi Muhammad. Cahadro sangoni, Cahadro. Di dompetku, ini Cahadro sing rupane paling elek rene. Rondone matamu rondone. Kalau aku ngasih uang janda kan jadi fitnah. Sapa? Oh, iki sing paling elek iki rupane. Paling elek ngeten. Paling elek. Jenengmu sapa, Kang? Husnan. Wis tak kai pitulingan 700. Nih. Saya itu memberi karena tergerak, bukan karena ada orang minta. Iya, mudar. Seneng ngono. Jare wis. Mbok yo anteng kaya lurahe ngrumangsane ra urunan. Tapi kita syukuri Pak Lurah jabatannya naik 8 tahun. Jabatan 8 tahun kok pengajian nebeng, kok ngundang dhewe. Camate ya teko iki. Paling ya padha ra urunan. Wis pikire Pak Camat diseneni we, Pak Lurah, santai wae. Memang hidup kita itu identik dengan hari Senin. Cilik diseneni ibu, gede diseneni bapak, sekolah diseneni guru, kerja diseneni bos, nom diseneni pacar, tuwek diseneni bojo, modar diseneni malaikat. Alas, entek uripe dhewe. Mula bocah-bocah kita kandhane cara nang-nang kuwi lho. Jangan sampai kamu menghinakan mbokmu gara-gara pacarmu. Lah wong sekarang tuh anak lucu kok. Dikandani mbokne bantah, dikandani pacare manut. Aku lak mbatin sak janjane sing mau ombe iki susune mbokmu apa susune pacarmu. Sengit aku. Mosok karo mbokne nglawan. Makanya saya itu selalu bilang, lebih baik terjebak hujan daripada terjebak rasa nyaman, tapi hanya sebatas teman. Iya. Keting. Wes lanjut, Al-A'raf 199. Jam loro yo. Sing nomor loro, khudil afa, nomor 1 ambillah maaf. Apa kuwi? Yo rasa semprit-semprit. Ngerti lah cangkemmu ki banser. Ya wis banser kayak duit, kene banser kayak banser.
Semprat-semprit ya. Kode itu. Nah, 700 gitu rokok kono. Wes, ra semprit terus. Yes, ini kan bagian dari fastabiqul khairat. Jadi gini Beb, saya itu memahami fastabiqul khairat itu bukan satu posisi diperebutkan oleh banyak orang, itu bukan. Tapi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Pak Camat karo Pak Lurah, ya terbaik sesuai dengan versi mereka. Karena nggak mungkin kinerja Pak Lurah disamakan dengan Pak Camat. Loh, fastabiqul khairat antara Gus Miftah sama Habib Reza. Habib Reza mau cosim tudror sebaik-baiknya, saya ngaji sebaik-baiknya, itu namanya fastabiqul khairat. Bukan rebutan posisi. Lah fastabiqul khairatnya Banser di mana? Ya njogo pengajian. Makanya di mana-mana saya itu sayang sama Banser. Loh, karena memang mereka itu fastabiqul khairatnya ngaman ke jamaah ngawal kiai. Tapi lah ngawal ya sing bener le, mosok aku ingin Jawa Timur dikawal malah kayak tahanan. Mudun kok mobil mriki Gus. Ya Allah. Lah kowe iki kepiye to, Cuk? Aku kaya ngene. Ya malah keteka aku kok. Kadang-kadang yang ngono Beb, tangan kanan dipegang sendiri, tangan kiri dipegang sendiri. Jamaah ngerayuin dasku ngene. Kula ya makake aku to Kang aku. Wes sikilku bundas mau idak-idak sepatune Banser aku. Ya segini iki fastabiqul khairat, anak BTV ngerekam sebaik-baiknya supaya gambarnya bagus. Anak YouTube juga sama, bakul ya sama. Wes pokoknya santai mawon. Itu fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu tidak harus sama, tapi berbuat baik semampunya sesuai dengan kapasitasnya. Jenengan ra kudu sedekah niku kaya kula nyah-nyoh. Saya itu punya prinsip, orang kaya itu bukan yang banyak, bukan seberapa banyak yang dia miliki, tetapi seberapa banyak yang dia bagi. Duwe kayak ngapa tapi pelit, bagi saya enggak sugih. Makanya dulu guru saya pesan, irilah dengan dua orang. Satu, orang yang banyak ilmu menghabiskan ilmunya untuk mengajar, menghabiskan waktunya untuk mengajar. Atau yang kedua, orang yang banyak harta dan menghabiskan uangnya untuk sedekah, itu baru ngiri. Jadi awak mungkin pengen bahagia, aku kudu ngenteni sugih le. Maka Gus Miftah bilang, tetaplah hura-hura walaupun kamu belum kaya. Ingat, uang bisa dicari, tapi membuat sakit hati orang iri, kapan lagi? Wah. Ngono Pak Lurah, santai wae Pak Lurah. Aja baperan. Lurah baperan cepat mati Pak Lurah. Insyaallah, sesuk wis 8 tahun perpanjangan masa jabatan, lurah ngundang pengajian sendiri. Orang kuat bayar cukup pakai BLT. Nah, sampai. Syukuran ngundang Gus Miftah. Ora kuat bayar nggawe SKTM, surat keterangan tidak mampu. Pemerintah tuh bijak, kenapa lurah diperpanjang 8 tahun? Karena pemerintah tahu modal lurah durung balik gitu saja. Aman Pak Lurah. Yang nomor 2, wa'mur bil urfi. Perintahlah kepada sesuatu yang baik. Lah, kalau kita belum bisa berbuat baik dengan harta kita, minimal aja apik. Makanya nyuwun sewu nggih, panitia pengajian ki top le. Iki sing panitia itu yang kalungan-kalungan kaya sapi kurban kita kandhani. Jangan menghinakan panitia pengajian. Wis, langsung dicopot. Kita itu punya guru hebat di Jakarta, namanya Habib Mundir Al-Musawwa. Habib Mundir ini pernah menggelar maulid di Monas yang hadir ratusan ribu orang. Kita tahulah Habib Mundir. Selesai majelis besar, Habib Mundir itu seneng banget. Kenapa? Berhasil membuat acara maulid memuji Kanjeng Nabi dihadiri ratusan ribu jamaah. Beliau berpikir ini pasti Kanjeng Nabi senang dengan Habib Mundir. Atas apa yang telah beliau lakukan dan dedikasikan. Delalah sare tidur. Habib Mundir itu orang yang sering mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Tapi mohon maaf Habib, afwan banget karena saya cinta dengan Habib Reza, dengan Habib Yasin. Gak usahlah kita itu kadang-kadang terlalu hiperbola menceritakan mbah-mbah kita dulu. Masa ada Habib yang menceritakan saya punya Habib cerita bisa mi'raj sehari 200 kali. Ki opo to cuk. Kok ngalang-ngalai Kanjeng Nabi itu loh.
Kita nggak usah umat itu dibodohi dengan hal-hal seperti itu, betul? Mbak sing nyata-nyata mawon lah. Ini saya punya jet, punya guru, wajahnya bersinar. Sampai satu ketika dibuka, muridnya terkejut sampai mati gara-gara melihat sinarnya Habib melebihi neon. Ya Allah, aku nganggo genset sangka ngendi? Aku ya ngono to. Enggak usah hiperbola lah. Cukuplah kayak Habib iki selawatan, dibaan, simtu duror, malah seneng nggih napa mboten? Sapa ngerti mulai gondol bojo anyar Beb. Udah zuat Beb. Alhamdulillah. Mas Nabib. Double Beb. Laki-laki itu punya istri 4, itu Superman, Beb. Punya istri 3, Powerman. Punya istri 2, Gentleman. Punya istri 1, Cemen. Ibu-ibu padi lebih suka punya suami Superman apa Cemen? Kandani wong wedok dilawan. Wis ra kena dinyang wong wedok iki. Makanya saya bilang, memang benar. Perempuan itu bahasa Arabnya asal katanya sama dengan cermin, Pak. Perempuan itu bahasa Arabnya apa? Mar'atun. Cermin bahasa Arabnya apa? Mir'atun. Pertanyaannya kenapa perempuan itu seperti cermin? Karena hati perempuan seperti kaca. Kalau sudah pecah tidak akan pernah utuh kembali. Wah. Makanya perempuan itu karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Masuk. Makanya kejam bang wedok. Kandane sak pinter-pintere kiai, sak alim-alim iki diketak bojone goblok dadak. Termasuk Kapolsek. Heeh. Lah ning kantor galak ya ning omah ya kik. Aku ki ndek kanca jenderal karo bojone mung remuk kok padake. Wong wedok dilawan. Gus Miftah, ya Allah Bu, luweh parah. Bedone wong lanang karo wong wedok niku siji, Bu. Orang laki-laki itu semakin kaya dia semakin butuh perempuan. Tapi perempuan semakin kaya dia tidak butuh laki-laki. Makanya bagi perempuan duit itu lebih penting dibandingkan suami. Makanya itulah alasan kenapa banyak laki-laki dari Kayen yang berangkat ke Korea. Karena alasannya mengkui, Pak. Ora ketok wujudmu ra masalah, sing penting teko duitmu. Betul Pak Lurah? Wedok kok. Bojone tangi turu kon mangkat golek duit. Sore dijaluki duit, arepe turu ngrembug duit, tangi turu ngitung duit. Nganti ibu-ibu rupane kaya duit. Lucune wong wedok itu satu, suami suruh mencari uang tapi tidak boleh pegang uang. Kalau kamu suruh suami bisa mencari uang, tidak boleh memegang uang, rabio karo tuyul. Sengit aku. Karakternya perempuan itu satu, kalau uang sudah masuk kepada perempuan, nggak mungkin kembali kepada suami. Jangankan ke uang suami, uangnya anak lebaran loh. Hilang Beb, gitu loh. Perempuan itu kan kalkulatornya isinya cuma tambah-tambahan sama kali-kalian, nggak ada pengurangan apalagi pembagian. Wong wedok menang ane kaya ngono. Mbok ya kamu itu perhatian dikit sama suamimu, dibela-belain pergi jauh ke Korea untuk menafkahimu. Maka ya tolong jangan sakiti hatinya. Nah, sudah suami suruh pergi ke Korea, kamu di sini malah main-main sama suaminya tetangga. Wonge ya teko. Ya melu bengok. Jilbabe biasanya ireng. Bojone lunga malah ning omah buka lawang karo nyanyi-nyanyi. Nggir minggir, aja nengah-nengah, mampir-mampir bojoku ra ning omah. Sutresno liwat. Oke. Ngaterke undangan. Pengajian karo Gus Miftah.
Jadi jihadnya laki-laki itu mencari nafkah sampai ke Korea. Jihadnya istri itu apa? Menjaga kehormatan rumah tangga. Semuanya itu punya jihad masing-masing, Bu. Masa ada kejadian di Jawa Timur, istrinya bekerja di Hong Kong, suaminya di rumah gendaan, padahal dia makan dari istrinya. Mila kula niku pesen banget nggih. Kanca-kanca iki lak iso kerja ning Korea rasa suwe-suwe, begitu punya uang ditabung, bikin usaha di rumah. Bagaimanapun berpisah suami istri terlalu lama itu kurang sehat. Nggih napa mboten? Karena memang undang-undangnya yang keluar rumah itu suami bukan istri, Pak. Karena ketika Nabi ditanya begini, Nabi bagaimana Anda membagi antara rumah tangganya Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah? Bagaimana Anda membagi tugas antara Sayyidina Ali dengan Fatimah? Lu malah cengengesan tak ajar loh gue. Orang lucu kok guyu goblok men saya iki. Jadi ngeten, undang-undangnya Kanjeng Nabi kepada Siti Fatimah sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali niku mantu, Siti Fatimah putra, anaknya Kanjeng Nabi. Qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnati Fatimah beliau membagi tugas untuk Siti Fatimah untuk ngurusi urusan di dalam rumah. Wa Ali bi kharijim minal bait, sementara Ali itu untuk ngurusi urusan di luar rumah. Pertanyaannya begini, berarti kalau berdasar hadis ini sebenarnya perempuan boleh bekerja enggak? Sebenarnya boleh, tapi kalau bisa jangan jauh-jauh dari rumah. Makanya yang bekerja di Korea sebisa mungkin yang laki-laki. Perempuan enggak usah ke Korea, tapi lah kepepet itu urusan jenengan lah. Kula ngomong sak tenane. Kalau toh kemudian harus bekerja di sana, kamu ingat di rumah kamu juga punya suami, punya anak. Oh jadi kono malah kayak gadis. Kadang-kadang gadis sangka pati nikah dari pati udah punya suami. Pergi ke Korea, gayane telung sumi, Beb. Pakaiane melu-melu artis Korea, K-pop. Ayo. Kayak siapa? Blackpink. Padahal bentuknya kayak black kerupuk. Kan yo ora pantes. Lah cewek Korea Pak Lurah pakai pakaian seksi, ya pantes. Wong ayu putih mulus, lah bocah kayen, ya Allah. Sikile meletek-meletek kok pakaiannya seksi. Kalau zaman dulu ada celana namanya Hawaii di atas dengkul, sekarang ada baru wahai. Dhuwur banget kok, hai. Kan kula sering ngaji teng luar negeri. Ya enggak begitulah. Jadi perempuan tuh boleh bekerja. Kalau kepepet di Korea monggo, tapi kalau bisa jangan jauh-jauh dari rumah. Kalau saya dari awal bilang sama istri saya, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Karena saya punya prinsip laki-laki itu tulang punggung bukan tulang tulung. Ngono Pak Lurah. Makanya istri saya nggak bekerja Pak Lurah. Kepepet istri bekerja monggo. Tapi jangan sampai melupakan kodratmu sebagai seorang istri. Niku mawon. Gus, kula pengen kerja bantu suami, monggo. Tapi ingat, silakan. Tapi ingatlah kodratmu sebagai seorang istri dan perempuan. Gus, kenapa istri harus bekerja? Iya, istri harus bekerja. Kenapa? Karena suami hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Arep kerja monggo. Tapi nyuwun sewu, tolong dijaga kehormatan rumah tangga. Lagi ini penak jawab, aku rondo kok Gus. Ya Allah. Jenengan rondo? Oh punya suami? Ya sudah, berarti nggak boleh saya kasih uang, dosa. Mengganggu rumah tangganya orang lain. Saya nggak mau ngasih uang para perempuan, maunya ngasih nafkah. Suamimu katut cewek, kok malah curhat ngopo to yo. Nyilih miki. Kan delok ibuke suamine katut cewek tak krungu aku kene. Ngolak ceritane menarik tak kayak duit ngono lah. Ayo kene. Kok iso suamine katut cewek iki kepiye to, Beb? Tak tanggap kowe. Ayo. Mik. Oh, ayo we. Ayo malah padu dhewe modar kowe ayo kowe. Miki modar sah. Miki mati. Dipencet dasi ibu Ewi lho Dan. Oh, tukang son iki sentimen kok dume sing arepe ngomong rondo tuwek ra diwenehi mik kok.
Oh, Bu, namine sinten? Saya Busus, Pak. Busus? Ya Allah, Sus. Jeneng kok Busus sih lho. Umurmu piro, Sus? 44 tahun. 44 kok remu tuwek banget to, Sus. Enggak apa-apa, Gus. Enggak apa-apa. Suaminya di mana? Suami saya itu ketut PK. Suaminya katut PK. PK itu apa, Pak? Pemandu karaoke. Nah, PK, penjahat kelamin. Terus lah kok iso? Ya, enggak tahu, Gus. Terus kamu masih dinafkahi enggak? Oh, anak saya 3, enggak Anakmu 3? dinafkahi. Oh lah gayanya ngene, padahal pamer cincin rupamu, Sus. Enggak. Kamu pekerjaannya apa, Bu Sus? Jualan daging. Jualan daging? Iya. Daging apa? Daging sapi. Daging sapi, Gus. Oh, daging sapi. Nggih. Lho ndine Sama sugih. pentol bakso. Sama pentol bakso. Nggih. Oh, pentol. Berarti hidupmu cukup. Iya, alhamdulillah, Gus. Lah ya wis, berarti ora perlu dikai duit. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Minta Sua- tasbihnya aja. Ngelamak Tasbih. kuwi suwe-suwe ngono. Tasbih diwene Habib Lutfi mau jaluk lho. Yaudah kamu tak kasih uang beli tasbih sendiri. Pengen Iya, gak suaminya Gus. kembali lagi? Enggak ada harapan, Gus. Oh gak ada harapan. Enggak. Ya karena kamu berharap sama Habib Reza. Iya. Enggak, Gus, sudah tua, cukup membesarkan anak-anak. Terus sama cucu saya, udah itu aja. Wis duwe cucu toh? Sudah 1, Gus. Lono bojang ganteng mulai saka Korea ngelamar awakmu gelem apa ora? Enggak, saya sudah bertekad menikah sekali untuk seumur hidup. Iya. Bukan kok masalah kamu bertekad, saya tahu ada faktor lain. Ya mergo wis tuwek ora ono sing gelem kuwi mau Enggak, dadakno. Gus. Saya memilih membesarkan anak-anak saya saja. Ya wis, tak kei duit ngitku tasbih kowe. Ngono. Apik iki cangkeme iki. Ya, 300.000 ngitku tasbih kae ndak. Kok asli Jogja ngendi? Jangan-jangan Sarkem malah niku. Ya Allah. Pokoknya kerja entuk, tapi jangan melupakan kewajiban di dalam rumah tangga. Kue dodol ora apa-apa. Kowe iki kok senengane kon nuku aku. Didol payu disyukuri, ra payu dikekeke ngono wae to, repot. Fastabikul khairat ki aku ngaji kowe dodol ngono. Ngono ra payu ya disyukuri. Kamu kan penjual es harus optimis, cepat atau lambat pasti cair. Ya wes, kuwi sing khusus wong kuwi dibaginen tak tukune pira kuwi? Pira? Loh, langsung rebutan ki berarti mau ora payu ki mergo ora ngelak, mergo ora duwe duit. Sing mburi rasa mara. Langsung entek kok piye? Ya aku mulai ya, mulai. Pira? 75, ya tak kei 100. Ya. Ya serkane kae. Wis yo piye niku jihad nyukupi anak bojone kok. Wis ra apa-apa. Shallu ala Nabi Muhammad. Sik, ijik loro meneh kok wis isuk banget ya. Kesel iki aku. Wa'mur bil urfi. Perintahlah untuk melakukan sesuatu yang baik semampune mawon. Kayak dalu menika. Saya minta satu hal malam hari ini untuk berbuat baik. Apa, Gus? Jangan tinggalkan sampah malam hari ini. Sing rumangsa nggo sampah silakan dibawa pulang masing-masing. Setuju? Islam ki ngajarke an-nadhafatu minal iman kok saben pengajian malah numpuk sampah. Nggih napa mboten? Sederhana saja, pungut yang ada di depanmu dan di belakang di bawahmu. Selesai. Saya itu malu, Bu, kalau pengajian di mana-mana. Begitu pengajian sampahnya berserakan di mana-mana. Yuk, hari ini kita wa'mur bil urfi, perintah baik. Berbuat baik itu nggak perlu abot-abot pun. Contoh, kalau memang orang kaya bisa sedekah dengan uangnya, orang miskin sedekah dengan apa? Dengan doanya. Dengan doanya.
Gus, saya punyanya tenaga, dengan tenaga. Rumangsani pengajian sing ngragati bocah Korea. Ya wes, aku bantu mungut sampah yang ada di tempat saya. Kan selesai. Nggih mboten? Setuju? Malam hari ini habis pengajian nggak ada sampah yang berserakan. Bawa pulang, tumpuk jadi siji. Ini bagian dari wa'mur bil urfi. Diresihi. Saya itu Beb, Afwan, kalau pengajian di tempat saya itu kan saya ada rutinan 2 kali. Sholawatan sama Beb Zaidan, malam Rabu Wage sama malam Ahad Paing. Mujadah di Ghafilin. Saya itu kadang-kadang kalau keluar, lihat makanan yang masih ada itu nangis. Saya itu paling nggak bisa melihat makanan dibuang. Makanya kalau ambil makanan, saya itu pasti bersih. Mesti bersih. Jangan sampai menyisakan makanan. Kudu bersih. Itu bagian dari wa'mur bil urfi. Bu, biasakan resi. Ayo, saya pengen malam ini tempat pengajiannya seresi raimu. Ini lapangan apa pesawat ini? Lapangan, rondone lungguh tanpa lemek. Subhanallah, insya Allah little body. Sini teh gatel kelebon wedi. Itu bagian dari wa'mur bil urfi. Kemudian yang ketiga, akhlak yang baik itu menurut Al-Quran adalah wa'arid anil jahilin. Abaikan orang-orang bodoh yang berbuat tidak menyenangkan. Ini ajaran untuk tidak baper, Pak Lurah. Lurah kira kena baper, tak kandani Pak Lurah. Calon presiden wae baper, ora dadi Pak Lurah. Ojo baperan, ojo tersinggungan, ojo ngerekenan. Kita tidak bisa menuntut semua orang baik sama kita, betul? Kita itu siapa kok nuntut semua orang harus baik sama kita? Sebaik-baik kamu pasti ada orang yang tidak suka. Makanya santai mawon. Kok kamu dijatuhkan? Berpikir positif, berarti kamu tinggi. Kok kamu dijelekkan? Berarti kamu baik. Kok kamu dielek-elek? Kowe iki apik. Kok ada orang membaik-baikkan dirinya sendiri berarti dia jelek. Betul Bu? Wa'arid anil jahilin, jangan baperan. Kok ono organisasi, ada anggotanya, pengurusnya kok baperan, ora bakal maju. Duwe lurah kok baperan, ora bakal maju. Undang-undangnya jadi pejabat di Indonesia itu Pak Lurah. Kalau dia baik jangan minta untuk dipuji, kalau salah siap-siap dicaci maki. Camat ya ngono. Jangan minta dipuji, tapi siap dicaci maki. Bayangno, tanggung jawab Pak Lurah sak desa wong 5.000 abot, apa meneh tanggung jawab Pak Jokowi. Imam salat ngimami wong 50 mawon diprotes karo makmum, apalagi ngimami negara, ngimami salat baru mau salat diprotes. Rasa suwe-suwe, ngono kepiye? Mending le, wingi Jakarta imame iki ngguwaya karepe show off ning ngarepku. Ndelalah lali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mandek. Kita kan bingung, iki karepe inna angzana, inna atoina apa inna fatahna laka fataham mubina. Dibaleni meneh. Inna, aku tambah mumet iki karepe ngomong apa? Saya nomor telu baleni meneh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, akhirnya bocah cilik bengok. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya kenapa imam itu kalau bisa membaca surat atau ayat yang masyhur-masyhur saja. Supaya kalau salah makmum gampang bener ki. Ojo men ketok ngalim suratnya digawe angel. Makanya Kanjeng Nabi itu lucu. Kanjeng Nabi itu pernah menegur imam yang membaca surat Baqarah, tapi tidak pernah menegur imam yang membaca surat Al-Ikhlas. Jadi lah ono wong salat kesuwen itu malah diseneni, lak dilit malah ora. Ayo, berarti napa? Wong salat ki rasa digawe gaya. Ngerti bar ngisak pengajian sama Gus Miftah. Bar Fatihah sing diwaca Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Makmum batin kere. Perngisak ana pengajian kok sing dibaca Yasin malah Qur'anil Hakim ya kesuwen. Malah digawe fal yafrahu saja. Maka wa'arid anil jahilin, akhlak yang baik itu menurut Kanjeng Nabi adalah abaikan orang bodoh. Orang mau ngomong apa silahkan, tapi jadilah yang terbaik. Sekali lagi saya bilang,
Kita tidak bisa ngatur ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang lain kepada kita, tapi kita bisa ngatur bagaimana menghadapi omongan orang lain kepada kita. Moga-moga kabeh selamat, amin. Sudah jam 2 pengajian selesai. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha illallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Seluruh panitia terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.